wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurjana dari Prodi Biologi kelas 2C. Di sini saya akan membahas tentang kelangsungan hidup organisme yang memiliki standar kompetensi, yaitu untuk memahami kelangsungan hidup makhluk hidup, dan kompetensi dasar mengidentifikasi kelangsungan makhluk hidup melalui adaptasi, seleksi alam, dan perkembangbiakan, dan indikator yaitu untuk perilaku adaptasi hewan tertentu di lingkungan dengan kelangsungan hidup. Menjelaskan peran perkembangbiakan kelangsungan makhluk hidup dan mendeskripsikan cara perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Di sini kita dapat melihat diagram tentang pokok pembahasan adaptasi. Adaptasi menjadi tiga: morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adapun morfologi itu ada hewan, tumbuhan. Tumbuhan itu ada xerofit, hidrofit, dan higrofit. Sedangkan fisiologi itu terjadi pada tumbuhan, hewan, dan manusia, dan tingkah laku terjadi pada hewan dan tumbuhan. Sebelumnya saya bahas tentang adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya, yaitu merupakan bagian dari sains yang memiliki karakteristik yang sama. Di sini macam-macam adaptasi, yaitu ada tiga, diantaranya adaptasi morfologi, fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang akan dibahas pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ialah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya terjadi pada kaki-kaki burung, paruh burung, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adaptasi fisiologi, yaitu cara penyesuaian diri fungsi alat-alat tubuh atau fungsi alat-alat. Dan selanjutnya adaptasi, yaitu cara penyesuaian diri makhluk hidup lingkungannya dalam tingkah laku, misalnya bunglon dengan berubah warna. Selanjutnya yaitu seleksi alam. Seleksi alam adalah untuk menyaring terhadap semua organisme yang hidup di dalamnya, di mana hanya organisme yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang akan selamat, sedangkan yang tidak mampu menyesuaikan diri akan mati atau punah. Faktor penyakit alam diantaranya suhu lingkungan, makanan, cahaya, matahari. Bukti-bukti adanya seleksi alam diantaranya yaitu organisme memproduksi keturunannya lebih banyak daripada yang bertahan hidup. Ditemukan adanya variasi di antara individu-individu di satu jenis. Beberapa variasi dari anggota populasi berhasil bertahan dan menghasilkan keturunan lebih baik daripada yang lainnya. Dengan berjalannya waktu, individu-individu akan memiliki variasi yang menguntungkan, akan mendukung pertumbuhan populasi. Punahnya spesies tertentu. Setelah dunia ini telah banyak spesies yang punah. Di antaranya yaitu karena adanya seleksi alam. Maka individu yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan mati dan akhirnya punah. Ini adalah spesies yang punah, beberapa di antaranya seperti kupu-kupu biston, batu laria, dinosaurus, dan burung puyuh liar. Teori Darwin. Kita telah kenal teori Darwin. Teori Darwin yaitu mengatakan bahwa spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa yang hilang. Evolusi terjadi karena seleksi alam. Ini dapat menjelaskan bahwa hewan-hewan yang tidak bisa bertahan dengan seleksi alam maka ia akan. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan. Organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya akan tumbuh dan berkembang biak, karena berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Jadi, sebelum organisme tersebut mati, ia akan berusaha menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenis organisme tersebut. Terbentuknya spesies baru. Seleksi alam dan adaptasi menyebabkan terjadinya perubahan jenis makhluk hidup dan generasi ke generasi. Di sini cara perkembangbiakan itu terbagi menjadi generatif dan vegetatif. Antara generatif itu memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri. Bagi generatif, yaitu tidak mudah tumbang, tidak mudah serang penyakit. Sedangkan vegetatif memiliki keuntungan yaitu waktu berbuah cepat, sifat anak sama dengan sifat induk. Adapun kerugian dari generatif yaitu waktu berbuah lama, sifat anak belum tentu sama dengan induknya, yaitu beda saja.
Dan kerugian vegetatif yaitu diantaranya mudah diserang oleh penyakit. Macam-macam perbiakan. Di sini ada generatif dan vegetatif. Di sini akan bicara tentang generatif. Generatif itu ini pada tumbuhan, contohnya bertelur atau ovipar, contohnya pada ayam, beranak atau pupipat, contohnya ikan paus, menghasilkan telur yang sudah berkembang di dalam tubuh induknya, ovipar, contohnya kadal. Dan di sini vegetatif itu terbagi menjadi dua, alami dan vegetatif buatan. Ciri-ciri perkembangan vegetatif yaitu memerlukan satu induk, tidak perlu selamin, tidak didahului fertilisasi. Anak berasal di bagian tubuh induknya, menghasilkan yang sifatnya sama dengan induknya. Tingkat reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan organisme untuk menghasilkan keturunan. Reproduksi dikatakan tinggi bila organisme tersebut dapat menghasilkan keturunan yang jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Contohnya hewan protozoa, serangga, bakteri dan lain-lain. Hewan-hewan ini dapat bereproduksi dengan banyak dibandingkan dengan manusia. Organisme yang tingkat reproduksinya rendah bila keturunan yang dihasilkan dalam jumlah sedikit dan dalam waktu yang lama. Contohnya badak, gajah, banteng, orangutan, bunga, rafflesia arnoldi dan lain-lain. Itu menyebabkan kenapa yang tadi itu sedikit punah, hampir menuju kepunahan. Adapun penyebab punahnya suatu organisme yaitu diantaranya terdesak oleh populasi lain, dan yang paling utama yaitu ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Di sini ada beberapa contoh hewan langka yang ada di Indonesia yang jarang sekali ditemui, yaitu harimau Jawa, macan kumbang, tapir, komodo, maleo, banteng, mandril, cendrawasih, kanguru pohon, kakak raja, buaya muara, dan ular sanca hijau. Setelah banyaknya hewan-hewan yang punah, maka pemerintah melakukan upaya untuk melindungi hewan-hewan ini. Di antaranya yaitu mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa untuk membantu pelestarian tumbuhan dan hewan langka di habitat alamiahnya. Penangkaran hewan-hewan langka. Para ahli menangkap hewan dari alam bebas, merawatnya dan mengupayakan agar hewan-hewan tersebut dapat berkembang biak dalam kandang. Kemudian anak-anak mereka dilepas atau ditempatkan di habitat yang lebih cocok. Dan membuat undang-undang yang mengatur perburuan bebas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.